warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nildes Parianti. Saya kelas 12 di KV2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya selama 6 bulan di Raka Desain. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di Raka Desain. Dengan saya sendiri, Niludes Parianti, Program Keahlian Desain Komunikasi Visual, SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Yang terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1. Pendahuluan. Yang terdiri atas A. Latar belakang praktik kerja lapangan, B. Tujuan praktik kerja lapangan, dan yang terakhir C. Manfaat praktik kerja lapangan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan, keahlian, sesuai dengan program keahlian masing-masing. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau dunia industri. B. Tujuan praktik kerja lapangan. 1. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi hingga dapat bekerja dengan baik. 2. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menambah kreativitas siswa-siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. C. Manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama ada meningkatnya kompetensi serta tertanamnya etos kerja yang tinggi sesuai budaya kerja di dunia usaha atau industri. Yang kedua, menguatnya kepribadian yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri. Yang ketiga, bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman. Bab 2. Tinjauan tentang perusahaan. Yang pertama ada sejarah tentang perusahaan, B. Visi misi Raka Desain, C. Profil perusahaan, D. Aset perusahaan, E. Tata tertib perusahaan, F. Jam kerja perusahaan, dan yang terakhir ada G. Lokasi. A. Sejarah tentang perusahaan. Raka Desain berdiri pada tahun 2017 dengan nama awal Rumah Desain. Sistem marketing pun masih manual, yaitu secara door-to-door atau jemput bola, berharap dapat dikenal orang. Raka Desain secara resmi digunakan sampai saat ini, dengan nama percetakan yang baru. Maka pada tahun 2021, Raka Desain mencoba peruntukan baru dengan mencoba pindah lokasi dan menyewa sebuah ruko di Arga Makmur dan sampai hari ini. Berikut adalah struktur organisasi Raka Desain. Yang pertama ada founder, yaitu Kak Galih Raka Siwi. Selanjutnya ada owner, yaitu Mbak Winda Liawati. Dan selanjutnya ada desainer, yaitu Mbak Ani Lutfiana. Selanjutnya ada freelancer desainer, yaitu Bang Arswendi. Dan yang terakhir ada finishing freelancer, yaitu Bang Slamet Edi. B. Visi dan misi Raka Desain. 1. Visi. Menjadi percetakan yang membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran serta membantu para UMKM atau industri atau instansi atau personal dalam memenuhi branding atau kebutuhan mereka lainnya. Yang kedua, misi. Membuka lapangan pekerjaan dengan fokus ke anak-anak muda. C. Profil perusahaan. Berikut adalah profil perusahaan Raka Desain. D. Aset perusahaan.
Yang pertama ada komputer, yang kedua mesin jilid spiral, yang ketiga mesin plong, yang keempat mesin stempel press, yang kelima mesin laminating, yang keenam mesin pemotong kertas portable, dan yang terakhir ada printer stempel. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, datang tepat waktu dan sebelum jam 8 pagi sudah berada di percetakan. Yang kedua, boleh izin tidak masuk, tapi harus dengan keterangan yang jelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan serta kerapian dalam percetakan. 4. Tidak boleh membawa pulang barang-barang di percetakan. Yang kelima, menggunakan pakaian yang sopan saat berada di percetakan. Yang keenam, menyelesaikan tugas yang diberikan. Jam kerja perusahaan. Berikut adalah jam kerja perusahaan di Raka Desain. Dari hari Senin sampai Sabtu, itu masuknya jam 8 pagi. Jam istirahatnya dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan pulangnya jam 5 sore. Untuk hari Minggu, itu percetakan libur. Nah, di sini ada catatan untuk masuk si pagi, masuk jam 8 pagi sampai jam 12.30 siang, dan untuk shift siang masuk jam 12.30 siang sampai jam 5 sore. Lokasi. Berikut adalah lokasi Raka Desain, yaitu di Jalan Mayor Salim Batubara, Karanganyar 1, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bab 3. Kegiatan praktik kerja lapangan. Yang terdiri dari A. Dasar teori, B. Kegiatan praktik kerja industri. A. Teori dasar. Spanduk adalah sebuah informasi yang ditunjukkan untuk umum. Informasi yang disampaikan pada media spanduk bisa berbagai macam hal, seperti himbauan atau peringatan, promosi untuk tujuan komersial, hingga spanduk yang berupa petunjuk arah. B. Kegiatan praktik kerja lapangan. Mendesain spanduk. 1. Alat dan bahan. Laptop atau komputer. B. Aplikasi CorelDRAW X7. 2. Langkah-langkah mendesain spanduk. Yang pertama, hidupkan laptop yang akan digunakan. Setelah laptop sudah dihidupkan, dilanjutkan membuka aplikasi CorelDRAW X7 di desktop. 3. Langkah-langkah mendesain spanduk. Selanjutnya buat layer baru, lalu buat rectangle dengan ukuran 25 x 10 cm untuk ukuran spanduknya. 4. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu cari background warna. Setelah itu, masukkan background tersebut ke dalam rectangle dengan cara klik kanan pada mouse, lalu pilih Power Clip Inset. 5. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu posisikanlah background tersebut dengan rectangle tersebut, sampai seperti ini. 6. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu buat teks menggunakan tool text tool, lalu buat teks yang ingin dimasukkan dan beri warna sesuai dengan selera kalian. 7. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu buat rectangle untuk gambar menunya dan putar rotasi rectangle-nya sesuai dengan keinginan, dan ubah warna struk rectangle-nya dengan cara klik kanan pada color putih seperti gambar di berikut. 8. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu masukkan gambar makanan ke dalam rectangle, lalu dengan cara klik kanan pada mouse, lalu pilih Power Clip Inset. 9. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu buat rectangle lagi, dan masukkan lagi gambar makanannya, dan lakukan hal tersebut sampai seperti gambar berikut. 10. Langkah-langkah mendesain spanduk.
Setelah itu, buat rectangle untuk teks aneka makanannya, lalu buat sudut rectangle-nya masuk ke dalam dengan cara klik scalloped corner, lalu atur ketajaman sudutnya sesuai dengan keinginan, lalu beri warna kuning pada rectangle tersebut dan kasih teks aneka makanan di dalam rectangle tersebut. 11. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu buat teks nama-nama menu makanan dengan tool text tool. 12. Langkah-langkah mendesain spanduk. Setelah itu, berikan tanda centang di bagian kiri menu-menu makanan tersebut. 13. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu buat shape bentuk segitiga seperti ini dengan menggunakan tool pen tool dan beri struk pen toolnya warna kuning. 14. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu duplikat shape segitiga tersebut dengan cara klik CTR Ctrl D di keyboard atau bisa di copy dengan cara Ctrl C. 15. Langkah-langkah mendesain spanduk. Setelah itu, seleksi ketiga shape segitiga dengan cara klik Shift di keyboard, lalu klik satu persatu shape-nya, dan duplikat ketiga shape tersebut dengan cara klik Ctrl D di keyboard. 16. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu letakkan shape tersebut di sebelah tulisan makan dan klik 2 kali sampai seperti ini, lalu posisikanlah sesuai dengan keinginan. 17. Langkah-langkah mendesain spanduk. Lalu langkah akhir yaitu matikan struk rectangle spanduknya dengan cara klik kanan pada mouse lalu klik icon yang bertanda X. 18. Langkah-langkah mendesain spanduk. Jika sudah selesai mengedit spanduk tersebut, maka tinggal diekspor dengan cara format JPEG dengan cara Ctrl E di keyboard dan ubah nama filenya dan juga formatnya ke JPEG. 19. Langkah-langkah mendesain spanduk. Setelah itu, color ubah persentasenya menjadi 72%. Selanjutnya untuk untuk banner dan spanduk itu resolusinya 72 dan jika sudah klik OK. 20. Langkah-langkah mendesain spanduk. Dan sudah jadi spanduk warung makanannya dan siap dicetak. Bab 4. Penutup. Yaitu A. Kesimpulan, B. Saran. A. Kesimpulan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Berhasilnya pelaksanaan PKL ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksanaan PKL dengan instruktur atau pembimbing PKL. 2. PKL ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Dan yang terakhir, PKL ini juga disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. B. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti PKL demi kemajuan dan kebaikan kerja PKL untuk tahun berikut. Yang pertama, sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang desain komunikasi visual. 2. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. Dan yang terakhir, penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki arti kedisiplinan yang tinggi. Baiklah, itulah presentasi laporan praktik kerja lapangan saya di Raka Desain. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.